Perkenalkan, nama saya Lertiamsi Sihotang, NIM L1A120079 dari kelas B R002. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa video, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah konservasi sumber daya hutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan video yang pertama, yaitu mata Indonesia pada tahun 2017 segmen kedua, di mana pada tahun 2015 menjadi tahun terburuk dalam sejarah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, di mana dalam 18 tahun terakhir pemerintah telah mencatat seluas 2,6 hektar hutan dengan lahan terbakar, yaitu pada 3 November 2015 telah mengakibatkan kerugian finansial hingga 221 triliun rupiah. Seperti yang kita ketahui, pada periode tersebut terjadi kebakaran hutan dan lahan pada pembukaan lahan baru oleh sebagian masyarakat, serta buruknya pengelolaan ekosistem rawa gambut dan musim kemarau panjang akibat El Nino, di mana disebut sebagai penyebab kebakaran hutan. Selanjutnya, sekitar 33% dari jumlah lahan yang terbakar merupakan lahan gambut, yang dimana merupakan menyimpan karbon dalam jumlah yang amat banyak. Dari hasil kebakaran gambut selama kurang lebih dari 3 bulan diperkirakan mengeluarkan emisi hingga 800 mega hingga 1,63 metrik ton setara karbon dioksida. Pemerintah tidak mau terulang lagi tentang kebakaran hutan pada gambut ini, maka pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan presiden, yaitu nomor 1 tahun 2016 terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut sebagai upaya untuk melakukan pencegahan kebakaran lahan gambut di masa mendatang. Badan Restorasi Gambut adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden serta dipimpin oleh Kepala Badan Restorasi Gambut. Selanjutnya, pada September tahun 2016, BRG telah menyelesaikan peta indikatif restorasi gambut, yaitu dengan 249.252.700 hektar areal terdegradasi yang perlu direstorasi, dan sebanyak 30% dari 2,4 juta hektar ini lahan gambut ditargetkan dan dimulai dilakukan pada tahun 2016. 20% prioritas restorasi lahan gambut masing-masing akan menjadi capaian target restorasi di tahun 2017, tahun 2018, 2019, dan 10% di tahun 2020. Dan pada tahun 2016, BRG telah merestorasi seluas 260.000 lahan gambut dan sisanya 340.000 hektar dan akan dilaksanakan pada tahun 2017. Sehingga jumlah target restorasi BRG menjadi seluas 740.000 hektar. Pihak BRG beroptimis jumlah tersebut dapat dicapai hingga akhir tahun 2017. Oke, selanjutnya di sini ada 7 yang telah diterapkan sebagai kawasan yang masuk dalam daftar restorasi. Yang pertama itu Provinsi Papua Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dan dari hasil pemetaan, sebanyak 87% dari areal prioritas restorasi gambut terdapat di kawasan budidaya atau selebihnya sekitar 13% berada di kawasan hutan dan sekitar 13% berada di kawasan lainnya. Nah, selanjutnya, kawasan konservasi yang diokupasi oleh masyarakat atau perusahaan untuk membangun tanaman sawit pada strategi terbaik melakukan pencegahan kebakaran adalah gambut yang telah mengalami degradasi dan dikeringkan harus dikembalikan fungsi ekologi serta hidrologisnya. Upaya ini untuk restorasi gambut dalam hal ini meliputi 3 hal, yaitu pembasahan kembali yang dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, sedangkan vegetasi atau penanaman kembali oleh lahan gambut ini pada lahan gambut ini dilaksanakan melalui intervensi aktif seperti pembuatan persemaian pembibitan dan penanaman. Oke, selanjutnya Badan Restorasi Gambut pada Agustus 2017 itu sudah ada sekitar 5.000 sumur bor dan sekitar 2.000 sekat kanal telah dibangun di 7 daerah provinsi. Nah, dari peta indikator ini, di mana peta ditemukan indikatif Badan Restorasi Gambut ditemukan dari 2,4 juta hektar, sebanyak 1,4 juta hektar diantaranya berada di area konsesi perusahaan. Untuk itu, perusahaan juga harus turut serta dalam menjaga lahan gambut seperti yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Gambut atau Peraturan Pemerintah Nomor 57 pada tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71/2014, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
Dan salah satu perusahaan yang memiliki areal konsesi lahan gambut adalah perusahaan pemasok PT Bumi Andalas Permai yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan. Selanjutnya, salah satu bukti sukses dari percontohan restorasi gambut dengan penanaman kembali tumbuhan di gambut yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, kita bisa melakukan suatu zona air berdasarkan ketinggian lahan yang kita namakan dengan kontur. Setiap perbedaan kontur setengah meter itu akan berbeda zona dengan yang lain tersebut, sehingga untuk memisahkan zona tersebut maka dibuatlah suatu pembendungan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan video yang kedua, yaitu Mata Indonesia segmen ketiga, di mana Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi terluas dengan lahan sekitar 1.200 hektar, dan akibat dari kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 sehingga sekarang mempunyai 730.000 lahan gambut di Sumatera Selatan. Video yang ketiga, sekat kanal dan badan restorasi gambut, di mana ada 3 teknik pembasahan dalam pembasahan gambut yang telah diterapkan oleh BRG saat ini. Yang pertama adalah sekat kanal. Sekat kanal, di mana fungsi utamanya ini adalah untuk menyimpan atau menaikkan muka air hingga lahan gambut tetap lembab. Jika gambut lembab, maka kebakaran dapat diminimalisir. Selanjutnya, prinsip kerjanya ini adalah menahan dan menampung air selama mungkin di dalam wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut atau KHG, di mana tipe dan jenis sekat kanal dapat dibedakan berdasarkan umur, konstruksi lokasi, dan fungsi kawasan. Kawasan konservasi lebih cocok dengan sekat kanal tanpa pengatur muka air atau peluap, khususnya sekat yang terbuat dari kayu gambut yang dipadatkan dan disekat karung tanah. Ini tujuannya agar material tersebut nantinya dapat menyatu dengan ekosistem gambut. Sekat kayu yang dibangun ini dapat berbentuk satu lapis dan multilapis tergantung dengan dimensi dan besarnya debit air. Untuk kawasan budidaya, material sekat umumnya berupa batu, berupa beton pracetak dan pintu air. Sekat-sekat pada kawasan ini direkomendasikan memiliki pengatur muka air berupa peluap, namun elevasi peluap tidak boleh lebih dalam dari 40 cm, sesuai dengan pengatur pemerintah nomor 57 pada tahun 2016. Di mana sistem peluap ini juga didesain untuk mengatur jalur transpirasi air dan kegiatan penggunaan kanal lainnya. Untuk penentuan lokal penempatan titik sekat merupakan langkah paling krusial pada tahap konstruksi sekat, di mana jumlah tekanan yang diperlukan dalam lokasi ini ditentukan beberapa aspek seperti panjang tanah dan kontur permukaan tanah. Selanjutnya, untuk penentuan jarak antar sekat kanal juga dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu tingkat kemiringan, tinggi muka air, permukaan tanah gambut, dan kondisi topografi. Sebelum dibangun, penting untuk menemui masyarakat dan melakukan padiatara atau persetujuan atas dasar awal tanpa ada paksaan. Nah, ini dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan agar warga di sekitar juga menyetujui keberadaan sekat kanal di wilayah mereka, di mana masyarakat ini juga berperan penting dalam merawat dan mengelola sekat tersebut. Sekat kanal ini fungsinya itu adalah untuk efektif ketika dapat menjaga ketinggian muka air, dan semakin tingginya muka air semakin basah lahan gambut. Instrumen muka air juga perlu dipasang sehingga pencatatan fluktuasi muka air di sepanjang kanal yang disekat dapat dilakukan pemeliharaan, di mana pemeliharaan ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama penambahan karung tanah, penggantian bahan kayu, dan penanaman tumbuhan lokal untuk memperkuat konstruksi. Video yang keempat yaitu sekat kanal kanvas beton Jambi. Nah, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 120 pada tahun 2002, yaitu tentang Badan Restorasi Gambut, di mana di sini adalah salah satunya tugas Badan Restorasi Gambut ini dan untuk mengkoordinasi pelaksanaan restorasi gambut di 7 restorasi sebesar 1,2 juta hektar, dan upaya restorasi gambut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut atau IPG untuk membasahi kembali gambut yang rusak, dan implementasinya dilakukan dengan pembangunan sekat kanal. Oke, selanjutnya
Konstruksi, koperasi, dan pemeliharaan Badan Restorasi Gambut saat ini membagikan beberapa jenis sekat kanal melalui inovasi badan dan teknik pembasahan sehingga didapat konstruksi yang lebih efisien dan tahan lama. Oke, selanjutnya ada sekat kanal ini, di mana sekat kanal ini merupakan salah satu infrastruktur pembasahan lahan gambut yang bertujuan untuk mempertahankan lahan gambut dan meningkatkan tinggi muka air di lahan gambut, di mana aplikasi pembangunan ini atau aplikasi pembangunan sekat kanal ini pada kanvas beton oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove adalah salah satunya dilakukan di Taman Hutan Rakyat Orang Kayu Hitam di Provinsi Jambi. Sekat kanal ini dibangun menggunakan serat kain fleksibel atau bisa disebut dengan kanvas yang mengeras apabila terkena air. Berbeda dengan sekat kanal pada umumnya yang dibangun menggunakan kayu dan konstruksi beton. Sekat kanal ini hanya membutuhkan waktu pengerjaan 5 hingga 7 hari, artinya lebih cepat hingga 5 kali lipat dibandingkan dengan pekerjaan sekat kanal secara umum yang dibuat dari kayu ataupun beton. Oke, Adi Purwanto mengatakan, dengan terbangunnya sekat kanvas beton ini sangat membantu untuk mencegah kebakaran di lahan gambut yang ada di Taman Hutan Rakyat OK ini. Oke, dengan inovasi sekat kanal ini, maka kanvas beton oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini diharapkan dapat diaplikasikan secara luas dan mampu menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat dalam membangun infrastruktur pembasahan lahan gambut efektif, efisien, dan tahan lama. Video yang kelima atau video yang terakhir yaitu revegetasi Badan Restorasi Gambut, di mana di sini kebakaran hutan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan dan ekonomi akan merusak kekayaan habitat hutan tropis Indonesia serta dapat menurunkan keanekaragaman hayati dan estetika di dalamnya. Pada tahun 2015, kerugian mencapai sekitar 221 juta rupiah dan memusnahkan hingga 2,6 juta hektar area. Penyebabnya adalah kebakaran hutan dan lahan di ekosistem gambut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah serius melakukan inventarisasi dan peta pemulihan lahan di gambut dengan berbagai wilayah sejak tahun 2014 yang terbagi di Asia dan menjadi 865 unit hidrologis buruk dengan total luas 24,6 juta hektar yang tercakup di 19 provinsi. Total pemulihan yang telah dilakukan di hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit mencapai 1.209.086 hektar. Baiklah, hanyalah video yang bisa dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan penyampaian dalam penjelasan video, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.